dan menggembirakan. Jadi 8 itu dibawa dalam kesadaran, bermakna dan menggembirakan. Di dalam 3 pengalaman belajar yang dirasakan anak, yaitu memahami, mengaplikasi, dan merefleksikan. Jadi sampai pada tahap refleksi untuk setiap kali kita ada di kelas dan di setiap kali kita melakukan proyek ataupun melakukan kurikuler apapun sehubungan dengan tujuan ini. Kemudian ada 4 yang mendukungnya: lingkungan pembelajaran, praktik pedagogis, kemudian kemitraan, dan pemanfaatan digital. Kemitraan yang dimaksud di sini adalah kemitraan dengan apapun dan siapapun. Misalnya ketika kita mengajar agama misalnya, kita mau mengajarkan rasa syukur, kita juga bisa berkolaborasi dengan mapel IPA bahwa tubuh kita terdiri dari ini diciptakan Tuhan untuk kita syukuri. Kita mau mengajarkan tentang tata tertib misalnya, atau tertib berlalu lintas, kita bisa hubungkan dengan pelajaran IPA yang lain, kecepatan, kemudian pengaruh kecepatan dalam berkendaraan dan seterusnya. Bisa kita gabungkan dengan bahasa Inggris, kita gabungkan dengan bahasa Indonesia dan seterusnya. Itulah kemitraan, termasuk juga kemitraan hal-hal lain di dalam program-program kita. Next Pak. Nah, untuk itu tercapai, sebetulnya dasar dari pembelajaran mendalam adalah grow mindset, pola pikir berkembang. Jadi ini rangkuman dari cuplikan ya, bukan saya rangkum, cuplikan dari sekian banyak bacaan tentang grow mindset yang saya dapatkan. Area kunci misalnya tantangan. Kalau dia PPT itu singkatan dari pola pikir tetap. Pola pikir tetap atau fixed mindset. Menghindar agar tetap terlihat cerdas. Kalau PPB diterima sebab menjadi sarana untuk belajar tantangan itu. Misalnya lagi kalau hambatan, orang yang PPT dia menyerah dengan cepat, tetapi PPB bertahan dan terus mencari solusi. Misalnya dalam usaha, orang yang berpikir PPT akan berpikir mubazir sebab orang cerdas seharusnya tidak perlu bekerja keras. Tetapi kalau orang PPB dilakukan sekeras mungkin sebab ini adalah satu-satu cara untuk sukses dan seterusnya. Nah, pola pikir PPT dan PPB ini ada intervensinya. Jadi ketika kita punya pola pikir itu ada suara-suara, pasti ada suara-suara. Kita harus gini, males lah. Kita begini, oh begini, pasti kan untuk memikirkan sesuatu, untuk berpola, kita pasti ada yang suara-suara yang kita dengar. Suara PPT biasanya, kalau saya gagal berarti saya tidak mampu. Ketika kegagalan, suara yang terdengar di dominan di dia adalah, oh saya gagal, saya tidak mampu. Tetapi ketika PPB, kalau saya gagal, berarti saya harus mencoba lagi. Misalnya seperti itu. Saya akan menolak saat menerima tugas yang belum pernah saya kerjakan, sebab resiko untuk gagal akan besar. Sehingga kecenderungannya adalah jangan saya misalnya gitu. Saya akan menerima pekerjaan yang belum pernah saya kerjakan sebab ini adalah peluang. Ini pola pikir berkembang. Saya hanya bagus dalam bidang tertentu saja dan tidak untuk bidang lainnya. Saya bisa belajar apapun juga yang saya mau termasuk hal-hal yang sangat rumit sekalipun. Ini orang PPB. Kecerdasan dan kemampuan adalah segala-galanya dan akan menjadi faktor yang menentukan sukses tidaknya. Ini orang PPT. Kalau PPB, belajar dan berusaha adalah faktor kunci yang akan menentukan sukses tidaknya seseorang. Maka PPB atau grow mindset adalah pola yang dibutuhkan untuk sukses
suksesnya pembelajaran mendalam dengan 8 dimensi tadi. Lanjut. Nah, ini ada intervensi pola pikir tadi. Misalnya, saat melihat ada murid yang mau menyerah ketika menemui tantangan atau kesulitan, segera didorong dia untuk mencoba lagi. Pada saat murid mau mencoba lagi, segera beri pujian proses karena telah mau berusaha, tidak dibiarkan saja. Lalu jelaskan kepada murid tersebut tentang PPT dan PPB dan perbedaan utamanya pada saat menghadapi tantangan dalam belajar. Jelaskan kepada murid bahwa berbuat salah merupakan cara otak untuk belajar dan berkembang. Maka PPB merupakan faktor penting untuk kita boleh membawa anak-anak belajar dalam pembelajaran mendalam yang dalam berkesadaran, bermakna, kemudian direfleksi. Jadi refleksi menemukan cara baru untuk belajar berikutnya sehingga pembelajaran itu bermakna, pembelajaran itu dijalankan dengan kesadaran penuh dan menggembirakan. Kesadaran penuh itu karakteristiknya adalah antusias. Dia selalu ingin bertanya, dia tidak malas, tidak acuh. Itu karakteristik dari berkesadaran. Kemudian bermakna, dia merasa bahwa setelah belajar itu gunanya ada untuk hidup saya. Ternyata saya terbantu dengan belajar itu. Menggembirakan, sekali lagi tidak identik hanya dengan suasana belajar yang hore-hore, yang senang-senang, yang game-game, yang bukan, itu boleh melengkapi. Tetapi yang mendasar adalah bahwa anak itu senang mempelajari itu dan besok pengen lagi mempelajari itu. Itu inti dari pembelajaran mendalam. Next. Maka dengan pembelajaran mendalam itu, desain pembelajaran mendalam di tempat kita, kurikulum kita tetap kurikulum nasional yaitu kurikulum merdeka, tetapi P5 kita kembalikan ke Mapel. Kurikulum diimplementasikan dengan 5 program penguat: asam basa, aset sampah bagi sekolah saya dan saya, tapis berseri, tabungan praktik baik setiap hari, sakai sambayan, saya pakai sampah bumi nyaman, saya wawai, selalu ada yang istimewa, warna-warni SMP sampai S2, jejak magelang, jembatan jadi manusia harmonis, elok, akhlak dan laku. Ini adalah program penguat kurikulum kita yang nanti satu persatu akan kita lihat mereka program ini ada di mana. Next. Skema proses pembelajaran kita 2025-2006 dalam implementasi kurikulum nasional dengan pembelajaran mendalam dan masuknya coding. Coding menjadi ekskul pilihan kerjasama dengan robotik yang sudah kita jalankan, kita lanjutkan dalam koordinasi utama guru Mapel MTK. TIK. Kemudian bahasa Mandarin sebagai ekskul pilihan. Tahun ini Mandarin kita ambil sebagai ekskul pilihan sampai kita menemukan nanti ada formula baru dengan refleksi yang kita dapatkan setelah kita jalankan ini. Jadwal KBM maksimal pukul 15.00. Program tapis berseri sebagai implementasi 7 kebiasaan anak hebat Indonesia, anak Indonesia hebat. Jadi buku tapis berseri atau program tapis berseri ini mendukung salah satunya, isinya adalah 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Program asam basa berjalan seperti tahun lalu, sebelumnya sebagai salah satu tambahan dana pembelajaran kontekstual. Ini nanti akan kita kembangkan dengan hal-hal yang lain untuk asam basa ini, karena bentuknya sudah terlihat. Bisa jadi kita tabungkan menjadi tabungan emas barangkali sehingga bisa membantu dunia pendidikan. Kemudian sakai sampaian merupakan program wajib minimal 50% untuk keperluan dekorasi kelas dalam acara apapun di sekolah, sehingga jadwalnya menyesuaikan keperluan dan program sekolah. Misalnya besok kita harus membuat 8 dimensi kelulusan
dalam pembelajaran mendalam, maka dibuatnya harus 50% dari bahan bekas. Dan acara-acara lain, lomba-lomba yang kita adakan, 50% harus dari bahan bekas. Program Saywawai berjalan terjadwal seperti tahun lalu sebagai implementasi para duta dan penggiat berbagai praktik baik untuk Senin Genap. Senin Ganjil terjadwal sebagai media promosi sekolah lewat potensi kelas atau potensi eskul atau potensi diri dan seterusnya. Saywawai jadwalnya seperti tahun lalu dengan adaptasi-adaptasi sesuai dengan perubahan-perubahan saat ini. Lanjut. Program Jejak Mahlau sebagai pengganti P5 dalam bentuk PJBL dengan tipe blok tersinkronkan dengan jadwal program sekolah bersama OSIS. Saya contohkan misalnya, saya sudah berkoordinasi dengan Bu Anggun di semester 1. Bloknya kita ini nanti ada 3 kali. Ketika kita 17-an, kemudian pemilihan ketua MPK dan OSIS dan Sapphires Day. Sehingga persiapan itu betul-betul blok. Sehingga kita betul-betul semua persiapan ini full untuk PJBL kita. Karena PJBL yang dimaksud itu bukan produk yang harus dalam bentuk produk. Boleh Mapel itu mengadakan PJBL mandiri, sendiri-sendiri boleh. Tetapi harus ada proyek yang melibatkan semua Mapel sebagai kokurikuler. Salah satu kokurikuler dalam penyelenggaraan pembelajaran kita. Kemudian untuk semester ganjil ada 3 proyek. Kemerdekaan 17 Agustusan, Suara Demokrasi pemilihan ketua MPK dan OSIS merupakan pameran atau panen karya. Dan pameran potensi sekolah atau PAPOS diselenggarakan saat Sapphires Day. Semester genap PJBL-nya pembelajaran kontekstual kelas 7, 8, 9 dengan karakteristiknya masing-masing, dan PAPOS 2 diselenggarakan saat bagi rapot unjuk proyeknya. Seperti kita gelar karya tahun-tahun sebelumnya. Setiap mapel boleh menambahkan PJBL mapel masing-masing yang mendukung mapelnya dengan proyek sederhana. Apapun mapelnya, apapun proyeknya boleh menjadi tanggung jawab Ibu Bapak, tetapi proyek kita yang bersama dengan OSIS adalah proyek bersama. Seluruh mapel ikut menilai proyek yang sudah kita tentukan nanti. Tidak semua program sekolah dan program OSIS menjadi PJBL, tetapi PJBL-nya sudah kita tentukan jumlahnya. Kemudian, setiap mapel melakukan penilaian PJBL semua proyek saat jadwal blok. Sehingga saat jadwal blok, semua guru mapel melakukan penilaian. Setiap mapel penilaian 90% nilai mapel per 10% nilai PJBL. Next. Demikian Bapak Ibu, Ibu Bapak karyawan semua, desain dari pembelajaran mendalam di tempat kita. Saya menyampaikan ini sebagai salah satu laporan dari pelatihan pembelajaran mendalam kepala sekolah yang dilaksanakan yang lalu, dan RTL saya salah satunya adalah mensosialisasikan ini dan membentuk tim, membuat proyek untuk terselenggaranya pembelajaran mendalam di tempat kita. Terima kasih.